Oke, yang pertama kita akan membahas tentang integral tak tentu terlebih dahulu nih teman-teman. Di integral tak tentu kita akan membahas tentang rumus dasar, sifat umum, sampai teknik pengintegralan nih. Nah, yang pertama kita bahas di sini rumus dasarnya dulu nih. Rumus dasar dari suatu integral adalah integral x pangkat n dx sama dengan 1 per n plus 1 x pangkat n plus 1 plus c nih teman-teman. Contohnya gimana? Contohnya misal diberikan suatu integral, misalnya integral dari x pangkat 3 dx. Itu sama atau berarti gitu ya, sama dengan 1 per n plus 1, di sini kan n-nya 3 ya. Berarti 1 per 3 ditambah 1 x pangkat 3 ditambah 1 plus c. Sama dengan 1 per 4 x pangkat 4 plus c. Jawabannya. Nah, lalu bagaimana nih teman-teman kalau misalnya koefisien di depan variabel x-nya itu tidak satu, misalnya 2, 3, atau 4, dan seterusnya. Nah, berarti kita memakai rumus yang ini, sama ini juga rumus dasar. Untuk koefisien di depan variabel x-nya itu tidak satu. Rumusnya seperti ini, jika ada suatu integral ax pangkat n dx itu sama dengan a per n plus 1 x pangkat n plus 1 plus c. Oke. Contohnya itu misalnya integral dari 4x kuadrat dx. Sama dengan a-nya di sini adalah 4 dan di sini n-nya itu sama dengan 2. Maka di sini 4 per 2 ditambah 1 x pangkat 2 ditambah 1 plus c. Sama dengan 4 per 3 x pangkat 3 plus c. Ini dia jawabannya. Seperti itu. Selanjutnya, sifat umum. Di sini sifat umum ada dua. Yang pertama itu integral dari k dikali fx dx itu sama dengan k dikali integral fx dx. Contohnya seperti apa? Yang pertama, di sini contohnya untuk sifat umum pertama, misalnya diberikan integral 3 dikali 2x plus 1 dx. Mengacu pada sifat umum ini, maka sama dengan 3-nya dikedepanin, berarti 3 dikali integral dari 2x plus 1 dx. Itu sama dengan 3. Kita hitung integral dari 2x plus 1. Nah, berarti 3 dikali 2 per, di sini pangkatnya 1, berarti 1 ditambah 1 juga 2, x pangkat 1 ditambah 1, x kuadrat, plus x. Kenapa plus x? Karena kan turunan dari x itu 1, berarti integral dari 1 adalah x. Nah, di sini plus c. Oke, sama dengan 2 dibagi 2 kan 1, berarti 3 dikali x kuadrat. 3x kuadrat plus 3x plus c. Nah, teman-teman, karena ini sebuah sifat, ini kan tandanya sama dengan, berarti kalau misalnya teman-teman mau ngerjain
ininya dikali dulu, baru diintegralin, itu nggak masalah, itu sama aja. Hasilnya nanti akan sama seperti ini. Nah, sifat yang kedua itu kita baca dulu, integral dari fx plus minus gx sama dengan integral fx dx plus minus integral gx dx. Misalnya seperti ini. Diberikan suatu integral x kuadrat plus 3x dx. Itu sama dengan integral x kuadrat dx ditambah integral 3x dx. Integral x kuadrat dx. Integral dari x kuadrat dx berarti 1 per 2 ditambah 1 berarti 3. X pangkat 3 plus c. Ditambah 3 per 1 ditambah 1 berarti 2. X pangkat 2 plus c. Maka hasilnya adalah per 3 x pangkat 3 plus 3 per 2 x kuadrat plus c. Ya. Seperti itu. Oke, pembahasan terakhir kita dalam integral tak tentu adalah teknik integrasi atau teknik pengintegralan nih teman-teman. Teknik pengintegralan itu dibagi menjadi dua, ada teknik substitusi dan teknik parsial. Untuk substitusi itu adalah integral fx gx dengan gx sama dengan f aksen x. Dimisalkan u sama dengan fx. Maksudnya gimana? Maksudnya seperti ini. Kita lihat ke nomor 1. Misal ini adalah teknik substitusi gitu ya, soal yang diselesaikan secara teknik substitusi. Nah, jadi salah satunya dari fungsi ini nih, fx maupun gx itu ada yang dimisalkan menjadi u. Apa cirinya? Dia punya pangkat lebih tinggi dibanding fungsi satunya. Nah, dalam soal ini nih misalnya, itu ada 6x kuadrat min 6x plus 10 itu pangkat 10, berarti ini yang kita misalkan sebagai u. Nah, nanti berarti di sini u-nya 6x kuadrat min 6x lah gitu. Nah, nanti ini kita turunkan menjadi f aksen x atau u aksen gitu ya. Nah, nanti u aksen itu dan u ini kita akan substitusi ke persamaan awalnya seperti itu. Nah, bagaimana jika parsial? Parsial itu kan integral u dv sama dengan u v min integral v du. Kita sama seperti substitusi, kita misalkan juga misalnya di sini x-nya itu adalah posisinya sebagai u dan akar x min 2 ini sebagai dv. Seperti itu. Nah, hal yang penting yang perlu kita perhatikan adalah bagaimana kita melihat suatu soal dan tahu bagaimana cara menyelesaikannya itu secara substitusi atau parsial gitu. Nah, gampang banget, kita langsung aja ini kita hapus dulu. Oke. Kita nggak tahu ya ini diselesaikan secara substitusi atau parsial gitu. Nah, maka kita lihat dari sini fx dan gx. Nah, dua-duanya ini punya pangkat nih. Pangkat tertinggi dari bagian ini nih itu adalah 2 ya. Pangkatnya 2. Dan 4x2 pangkat tertingginya itu 1. Cuma nggak dituliskan kalau misalnya 1 itu. Nah, selisih dari 2 tuh. Jika selisihnya 1, maka diselesaikan. Ini diselesaikan secara substitusi. Ya. Begitupun dengan parsial. Parsial bedanya di sini. Ini kalau misalnya kita tulis seperti ini itu sama saja. Nah, kita lihat ke sini pangkatnya. Pangkatnya itu 1 dan 1, ya kan? Berarti kan selisihnya 0. Jika selisihnya 0, artinya kan bukan 1. Itu diselesaikannya secara parsial, tidak berlaku 0 saja. Misalnya selisihnya lebih dari 1 atau kurang dari 1 dan bukan 1, itu diselesaikannya secara parsial. Ada cara lain. Jika fungsi lain ini, misalnya 4x min 2,
adalah faktor dari fungsi lainnya, maka diselesaikan secara substitusi. Maksudnya gimana? Coba, pangkat yang lebih besar ini, kalau kita turunin, 6x kuadrat min 6x plus 10, kan? 6 kali 2 berarti 12x min 6 ya kalau diturunkan. Apakah dia bentuknya sama dengan ini? Coba kita cari. Kalau misalnya kita buat seperti ini, angka berapa di sini yang akan seperti bentuknya menjadi x min 3 kan? Nah, berarti artinya di sini 4x min 2 adalah faktor dari 6x kuadrat min 6x plus 10. Maka ini berlaku metode substitusi atau diselesaikannya secara metode substitusi. Jika dia parsial, maka dia bukan faktor dari akar x min 2. Coba kita buktikan. Di sini x min 2. Kalau kita turunkan menjadi 1. Apakah bentuknya sama x dengan 1? Bukan. Berarti x bukan faktor dari x min 2. Artinya dia diselesaikan bukan secara substitusi, namun parsial. Oke, seperti itu cara membedakannya. Next, kita bahas soalnya. Baik, kita akan menyelesaikan dua soal ini dengan menggunakan teknik pengintegralan, substitusi maupun parsial ya. Yang pertama, soal pertama itu tadi kita udah ketahui ya kalau soal pertama ini menggunakan metode substitusi. Ya, maka langkah pertamanya adalah memisalkan gitu ya. Memisalkan bagian yang punya pangkat tinggi ini sebagai U. Maka misalkan U itu sama dengan 6x kuadrat min 6x plus 10. Kalau misalnya U-nya ini, selanjutnya kita turunkan menjadi du per dx. Kalau kita turunkan berarti tadi menjadi 12x min 6. Nah, seperti ini. Kita jadikan dx sama dengan, teman-teman. Berarti kalau misalnya kita jadikan dx sama dengan, maka menjadi du per 12x min 6. Oke, sini baru kita bisa substitusi, teman-teman. Kita tulis lagi soalnya. Soalnya itu ada integral 4x min 2 x kuadrat min 6x plus 10 pangkat 10 dx. Tadi kan kita memisalkan 6x kuadrat min 6x plus 10 sebagai U, maka di sini kita tulis 4x min 2 ini sebagai pangkat 10 dx. Lalu kita substitusi dx-nya. Dx-nya tadi itu kan sama dengan du per 12x. Di sini menjadi integral 4x min 2 U pangkat 10 du per 12x min 6. 12x min 6 tadi bentuk kan ini kan 6x kuadrat min 6x plus 10 punya faktor 4x min 2, maka kita rubah bentuknya sehingga mendapat 4x min 2. Maka di sini integral 4x min 2 U pangkat 10 U per sini berarti dikali 4x min 2. Nah, di sini 4x min 2 kita bisa bagi. Oke, sehingga habis. Nah, di sini kan ada du per 3, berarti kan sisa du per 3 nih. Berarti kan 1/3 dikali du kan, sama saja. Maka 1/3-nya ini sesuai sifat umum yang pertama nih teman-teman. Maka 1/3-nya bisa kita geser ke depan. Maka menjadi 1/3 integral 4x, U pangkat 10 du. Nah, tinggal kita integralkan nih yang U pangkat 10-nya, maka sama dengan
1/3 ini dikali integral dari U pangkat 10 berarti 1 per 10 ditambah 1 berarti 11 plus C. Oke. Sini 1/3 dikali 1/11 berarti 1/33. U pangkat 11 plus C. Substitusi lagi yang U-nya tadi kita udah misalkan nih 6x kuadrat min 6x plus 10. Nah, berarti jawabannya ini adalah 1/3 U pangkat 11, substitusi U-nya 6x kuadrat min 6x 10 plus C. Pangkat 11 jangan lupa plus C. Oke, ya jawabannya. Next, kita bahas yang nomor 2. Nomor 2 tadi menggunakan teknik parsial, maka kita misalkan X-nya itu sebagai U dan akar X min 2 itu sebagai dV-nya. Maka di sini U sama dengan X. Maka du per dx-nya sama dengan 1. Turunan dari X 1 ya. Artinya di sini teman-teman du kita kalikan ke atas sini dx-nya, du sama dengan dx. Oke, next. Akar X min 2 ini kalau misalnya kita rubah berarti kan X min 2 pangkat 1/2 ya, seperti ini ya. Ini kan dV kan, seperti ini. Maka V adalah integral dari X min 2 pangkat 1/2. Integral dari X min 2 pangkat 1/2 itu sama dengan 2/3 X plus 2 X min 2 pangkat 3/2. Ini sama saja cara menghitungnya dengan rumus dasar ya, cuma ini dianggap sebagai X min 2, ini sebagai X saja, seperti itu. Oke. Sekarang kita tulis dulu soalnya. Berarti X dikali X min 2 pangkat 1/2. Nah, ini kan berarti sama dengan ini ada U, V, atau U dikali V, maka U-nya tadi apa? U-nya itu adalah X dikali V, V-nya itu 2/3 X min 2 pangkat 3/2. Seperti ini. Dikurang integral dari V dikali du. V itu sama dengan 2/3 X min 2 pangkat 3/2. Nah, du ya, di sini di rumusnya du. Nah, du itu kan sama dengan dx di sini. Du itu sama dengan dx, berarti dx K 2/3 kali x sama dengan 2/3 x dikali x min 2 pangkat 3/2. Kurang x min 2 pangkat 3/2 itu sama dengan 2/3 per 5/2 x pangkat min 2 pangkat 5/2 plus C. Seperti ini. X min 2 pangkat 3/2 4 x min 2 5 plus C. Ya, seperti itu.